Abu Hurairah yang ditugaskan menjaga harta zakat, dia mendapati korma zakat kaum muslimin agak berkurang. Maka dia pun malam-malam berjaga mengintai siapa gerangan yang berani mencuri harta zakat ini. Nah, kemudian ada sosok laki-laki yang masuk ke Baitul Mal secara diam-diam. Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah pun menangkap laki-laki tersebut lalu berkata, "Kamu akan saya serahkan kepada Rasulullah." Laki-laki itu berkata dengan menghibah, "Tolong lepaskan saya. Saya punya anak istri yang harus saya nafkahi. Tolong lepaskan saya." Abu Hurairah karena kasihan melepaskan tawanannya. Esoknya dia bertemu dengan Rasulullah. Lalu tiba-tiba Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan pada tawananmu?" Ini kalau yang nanya orang lain, nanya kepada kita, kebetulan kita habis menangkap maling, terus ada yang nanya, "Apa yang kamu lakukan pada tawananmu, pada maling tersebut?" Padahal waktu kita menangkap tidak ada seorang pun yang tahu. Kita pasti heran, kok kamu tahu saya semalam habis menangkap maling? Ini karena yang ditanya Abu Hurairah dan yang menanyakan itu Rasulullah. Abu Hurairah sudah tahu bahwa itu adalah mukjizat Rasulullah, bisa tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Abu Hurairah pun menjawab, "Saya melepaskan dia ya Rasulullah karena saya kasihan. Katanya dia punya anak istri yang harus dinafkahi." Rasulullah berkata, "Dia bohong, dia akan datang lagi." Mendengar ucapan Rasulullah, Abu Hurairah yakin pasti orang itu akan datang lagi, karena tidak mungkin Rasulullah berkata dusta atau tidak mungkin perkiraan Rasulullah meleset, itu tidak mungkin. Lalu Abu Hurairah pun kembali mengintai dan betul sosok itu kembali datang masuk ke Baitul Mal untuk mencuri korma. Kemudian Abu Hurairah pun menangkap sosok itu. "Kamu akan saya serahkan kepada Rasulullah," kata Abu Hurairah. Laki-laki itu kembali berkata, "Tolong lepaskan saya punya anak istri yang harus saya nafkahi. Saya janji saya tidak akan mencuri lagi. Janji saya tidak akan mencuri lagi." Karena kasihan, Abu Hurairah melepaskan tawanannya. Esoknya kembali bertemu Rasulullah dan Rasulullah bertanya hal yang sama, "Apa yang kamu lakukan kepada tawananmu?" Abu Hurairah menjawab, "Saya melepaskan tawanan saya ya Rasulullah karena saya kasihan. Dia punya anak istri yang harus dinafkahi katanya. Dan dia juga sudah berjanji kepada saya tidak akan mencuri lagi. Jadi saya lepaskan ya Rasulullah." Rasulullah berkata, "Dia bohong. Nanti malam dia akan datang lagi." Abu Hurairah pun kembali mengintai. Dan ketika sosok itu muncul, Abu Hurairah menangkapnya dan berkata, "Sekarang kamu betul-betul akan saya serahkan kepada Rasulullah karena ini yang ketiga kalinya kamu mencuri. Dan kemarin kamu sudah berjanji tidak akan kesini lagi, tapi kamu mengingkari janjimu. Maka kamu betul-betul akan saya serahkan kepada Rasulullah." Laki-laki itu berkata dengan menghibah, "Lepaskan saya. Jika kamu mau melepaskan saya akan memberitahu kamu sesuatu hal yang sangat bermanfaat sekali." Mendengar jawaban itu, Abu Hurairah berkata, "Baik, kamu saya lepaskan. Sekarang katakan, apa yang berharga bagi saya?" Kemudian laki-laki itu mengatakan, "Ketika malam, bacalah ayat kursi. Kalau kamu baca ayat kursi di dalam rumah kamu, maka setan jin tidak akan mendekati rumah kamu sampai pagi hari." Lalu laki-laki itu pun lari. Nah, esoknya Abu Hurairah kembali bertemu Rasulullah dan Rasulullah bertanya hal yang sama, "Apa yang kamu lakukan kepada tawananmu?" Abu Hurairah menjawab, "Saya lepaskan ya Rasulullah karena dia telah mengajari saya kalimat yang katanya kalau saya malam baca ayat kursi di rumah, maka setan akan lari dari rumah saya." Mendengar itu Rasulullah menjawab, "Yang dikatakan pendusta itu adalah betul." Kamu tahu siapa yang kamu tangkap itu, hai Abu Hurairah?
Tidak tahu ya Rasulullah. Siapa dia? Dia adalah setan. Penjelasan Rasulullah tentang yang dikatakan pendusta itu adalah betul begini. Pada hakikatnya jin atau setan memang selalu berkata dusta kepada manusia, selalu berbohong. Tapi yang dikatakannya malam itu yaitu tentang ayat kursi adalah betul. Jadi kita kaum muslimin jangan sampai meninggalkan kebiasaan membaca ayat kursi di malam hari di dalam rumah agar setan lari dari rumah kita.